Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan coba untuk membuat tutorial cara membuat STRP atau surat tanda registrasi pekerja. Pertama-tama, teman-teman bisa masuk ke websitenya di jkevo.jakarta.go.id. Kemudian teman-teman bisa registrasi, atau kalau memang sudah registrasi tinggal login aja ke akunnya. Tinggal login. Kemudian tinggal klik loginnya, karena saya sudah login, saya tinggal ketik nama saya, kemudian pilih dashboard ya, pilih dashboard. Jadi ada dashboard, ada profil saya sama logat, pilih dashboard, ketik langsung diklik. Kemudian untuk membuat izin, maka kita tulis dan di pojok kanan ada buat permohonan baru, permohonan perizinan. Kemudian kita pilih STRP atau surat tanda registrasi pekerja. Kemudian klik berikutnya, kita pilih lagi kebutuhan pekerjaan atau dinas. Kita juga bisa milih kebutuhan mendesak pribadi kalau memang mengajukan secara pribadi ya teman-teman. Setelah itu kita pilih kantor esensial. Nah, kemudian kita lengkapi data-data yang diperlukan ya, seperti misalkan tipe perizinannya dari perusahaan, kantornya atau wilayahnya, kelurahan ya, kelurahan kantor tempat bekerja. Kemudian isi data penanggung jawab ya teman-temannya dari KTP. Kemudian kita isi data identitas penanggung jawab, bisa HRD, bisa direkturnya, atau bisa penanggung jawab yang sudah diamanahkan oleh kantor ya teman-teman. Bentar, saya cari dulu datanya. Oke. Nah, setelah kita masukkan nomor identitas atau KTP, biasanya dia akan langsung muncul secara otomatis nama, alamat kita ya. Nah, secara otomatis dia akan muncul. Kemudian kita pilih jabatannya. Saya pilih penanggung jawab. Sebenarnya bisa HRD atau siapapun bisa, tinggal dipilih saja. Dan status vaksinasi. Nah, kemudian ini data perusahaan. Dari nama perusahaannya kita masukkan. Kemudian ada alamat perusahaan, ada jenis perusahaan, NPWP, nomor telepon, dan alamat. Sebentar, saya cari dulu nomor NPWP-nya ya teman-teman ya. Baik, setelah itu kita masukkan nomor NPWP-nya dengan benar ya, sesuai dengan di surat-surat perusahaan. Biasanya ada nomor NPWP sama nomor induk berusaha atau NIB. Kita juga dibutuhkan nomor induk berusaha, dan kita harus masukkan juga nomor induk perusahaannya teman-teman ya, karena beberapa pengalaman perusahaan tidak memasukkan nomor induk berusaha, akhirnya di reject atau ditolak perizinannya ya. Alamatnya, RT, RW, dan kode pos. Kode pos ini nanti relate ke wilayah kita mau mengajukannya di mana. Nah, kemudian ini salah satu yang paling penting, nomor induk berusaha. Saya cari dulu nomor induk berusaha ya. Oh ya, nanti teman-teman untuk izin ini ketika kolektif melalui perusahaan itu minimal 5 karyawan atau 5 orang yang didaftarkan. Baik, saya masukkan nomor induk perusahaan. Itu kita berikutnya keterangan bepergian, dari tanggal perjalanan sampai tanggal berapa. Ini sebenarnya random sih, karena nantinya berlakunya pun tergantung dari PPKM darurat itu sendiri. Kemudian pilih permohonan, sektornya apa, dan juga subsektornya itu harus diisi ya.
Nah, di sini kemudian pilih data, isi data karyawan. Ingat, untuk kolektif itu minimal 5 orang dengan maksimal 20 orang atau 20 data karyawan. Jika kurang dari situ maka tidak bisa, atau jika lebih dari situ maka tidak bisa. Jika lebih, misalkan 26 orang, maka kita mengajukan 2 kali. Yang pertama 20, kemudian 6 orang. Nah, kita masukkan data KTP, biasanya nanti akan langsung muncul nama karyawan, alamat, ya. Kemudian kita geser ke samping dulu. Setelah itu kita masukkan alamat tujuan kita, mau di mana nih. Saya contoh misalkan Menara Batavia, saya tulis contoh. Nah, Menara Batavia itu kalau nggak salah kelurahannya Karet Tengsin, Tanah Abang ya. Kemudian tulis nomor telepon. Dan nomor telepon nanti disesuaikan sama nomor telepon teman-teman ya. Kemudian status vaksinasi. Dan yang terpenting adalah foto. Foto harus bertipe atau ininya PNG ya, tidak boleh JPEG ataupun yang lain, jadi harus PNG. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan minimal 5, langsung ke berikutnya persyaratan perizinan. Kita scan atau upload foto KTP dari penanggung jawab yang tadi yang di atas. Nah, ini baru bisa formatnya JPG, JPEG atau PNG dan juga PDF. Ya. Jadi kita upload berkasnya. Nah, setelah itu kita tuliskan kita tuliskan kode KBLI ya, atau kode KBLI. Saya biasanya menuliskan kode KBLI-nya. Kenapa? Sebenarnya nggak ditulis juga tidak terlalu bermasalah sih. Cuman saya biasa menuliskan agar data kita lebih lengkap sehingga perizinan bisa lebih lancar lagi, kita izinnya bisa di approve dengan cepat segera. Bisa saya tulis kode KBLI-nya berapa. Nah, setelah itu biasanya data kita ini sudah disimpan draft secara otomatis. Ya, jadi teman-teman bisa langsung menyimpan atau submit formulir atau simpan draft. Kenapa saya ini gagal? Karena saya ngisi data karyawannya cuma 1 orang. Jadi ini hanya mencontohkannya saja. Ketika kita sudah mengisi 5 orang, nanti otomatis bisa ke submit. Dan untuk submit itu ada waktunya. Jadi dari jam berapa sampai jam berapa, di luar jam itu kalau nggak salah sampai jam 9 malam. Setelah itu nggak bisa. Jadi otomatis masuk ke draft. Nah, setelah kita proses, kita bisa mengecek perizinan kita. Kalau dia di approve, dia akan masuk ke selesai ya, ke selesai. Kemudian kita klik selesai untuk melihat STRV-nya. Nah, setelah itu muncul STRV-nya. Nah, setelah muncul STRP-nya, kemudian kita bisa download STRP-nya ya. Nah, berikut hasil downloadannya, dan ini bisa di print atau bisa juga disimpan di handphone. Dan STRP ini perizinannya untuk per orang, jadi satu surat untuk 1 orang ya. Kita bisa lihat di sini itu berlakunya selama masa PPKM darurat. Baik, mungkin itu aja dari saya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, karena kita channel baru, kita butuh dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.